Episode kedua diawali dengan adegan flashback sebelum kecelakaan yang menimpa Chai Yang-min terjadi. Chai Yang-min meninggalkan rumah sakit untuk menemui seseorang yang mengirimkan pesan untuknya dengan tergesa-gesa. Saking buru-burunya, dia sampai hampir menabrak Go Seung-ta yang hendak menabrak jalan dengan mobilnya. Go Seung-ta langsung mengumpat dan berpikir jika Chai Yang-min sengaja ingin menabraknya. Tak lama, Go Seung-ta mendapatkan telepon dari rekannya, Jae-won yang sedang berada di kamar mandi. Dia meminta tolong sesuatu kepada Go Seung-ta, namun sebelum Jae-won menjelaskan, adegan dipotong ke Chai Yang-min lagi. Chai Yang-min terlihat berlari ke sebuah kursi kayu, yang ternyata merupakan tempat kenangan dia dan Yang Se-jin saat mereka masih kuliah. Chai Yang-min duduk di sana dan kenangan tentang Yang Se-jin pun terputar di memorinya. Tiba-tiba telepon genggamnya berbunyi. Salah satu dokter residen, Lee Seon-ho menelepon dan mengatakan jika pasien yang baru saja dia operasi, yakni ayah Yang Se-jin kondisinya aneh. Tekanan darahnya normal namun jantungnya berdetak terlalu cepat. Meski ragu-ragu, Chai Yang-min akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah sakit dan meminta Lee Seon-ho untuk terus mengabarinya. Di mobil, Lee Seon-ho menelepon lagi dan mengabari jika kondisi pasien semakin parah. Chai Yang-min langsung menambah kecepatannya. Di saat yang bersamaan, ada sepeda motor yang sepertinya mengikutinya. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya kecelakaan seperti yang terjadi di episode 1. Sementara itu, di rumah sakit, kondisi pasien yang ditangani Chai Yang-min juga semakin parah dan para dokter di sana bingung tindakan apa yang harus dilakukan. Adegan kembali ke operasi yang dilakukan oleh Chai Yang-min yang berada dalam tubuh Go Seung-ta. Dengan tubuh Go Seung-ta, Chai Yang-min melakukan operasi terhadap dirinya sendiri dan berhasil. Detak jantung Chai Yang-min kembali, dan seketika arwah Chai Yang-min yang berada dalam tubuh Go Seung-ta masuk kembali ke tubuh aslinya. Namun hal itu tidak bertahan lama. Beberapa detik kemudian, arwah Chai Yang-min terlempar keluar lagi dari tubuhnya, karena kondisi Chai Yang-min menurun lagi. Kali ini, arwah Chai Yang-min lemah dan nyaris menghilang. Dia tidak bisa lagi masuk ke dalam tubuh Go Seung-ta. Go Seung-ta sendiri juga kebingungan dan panik. Pasalnya dia tidak sadar apa yang terjadi sebelumnya. Yang Se-jin yang mengetahui jika Chai Yang-min mengalami kecelakaan dan sedang dioperasi segera menuju ke ruang pemantauan untuk melihat jalannya operasi. Melihat kondisi Chai Yang-min, Yang Se-jin pun menangis. Untungnya, Dr. An Tae-hyun datang tepat waktu dan segera mengoperasi Chai Yang-min. Arwah Chai Yang-min tidak jadi menghilang, namun tidak bisa kembali ke tubuhnya. Selesai operasi, tubuh Chai Yang-min dibawa ke ICU. Arwah Chai Yang-min terus mengikuti dan ingin memastikan jika tubuhnya baik-baik saja. An Tae-hyun kemudian menjelaskan kepada para dokter yang berada di sisi Chai Yang-min, yakni Lee Seon-ho dan Oh Soo-jung, jika kondisi Chai Yang-min masih belum bisa dipastikan. Kendati operasinya berhasil, namun karena tekanan darahnya dibiarkan rendah terlalu lama, dia tidak bisa memastikan apakah Chai Yang-min bisa sadar. Chai Yang-min yang mendengarnya langsung histeris dan berulang kali mengatakan jika dia tidak boleh mati. An Tae-hyun kemudian menanyakan apakah benar Go Seung-ta yang melakukan operasi terhadap Chai Yang-min. Jika iya, kenapa Go Seung-ta harus berhenti di tengah-tengah? Chai Yang-min kemudian teringat, jika dia melihat Go Seung-ta saat itu memang hanya berdiri mematung di depan tubuhnya dengan bingung. Adegan berlanjut ke Go Seung-ta yang duduk di salah satu sudut rumah sakit dengan ekspresi kalut. Dia mencoba mengingat apa yang terjadi di ruang operasi, dan hal yang dia ingat hanya saat dada Chai Yang-min masih tertutup dan sesaat kemudian saat ingatannya kembali, dada Chai Yang-min sudah terbuka. Saat dia sedang berusaha menenangkan dirinya, Jae-won, yang baru saja diberitahu untuk merahasiakan kondisi ketua Yang, ayah Yang Se-jin, datang menemuinya untuk menanyakan benar atau tidak jika dia melakukan operasi tamponade jantung kepada Chai Yang-min. Go Seung-ta hanya menjawab, seharusnya begitu. Go Seung-ta kemudian kembali ke dalam rumah sakit dan berpapasan dengan Oh Soo-jung yang masih curiga dengan perubahan sikap Go Seung-ta di dalam ruang operasi. Dia bertanya pada Go Seung-ta, jiwamu sudah pulih. Alih-alih menjelaskan apa yang sebenarnya dia rasakan di ruang operasi, Go Seung-ta meminta Oh Soo-jung untuk merahasiakan yang terjadi di ruang operasi. Alasannya,
Dia tidak ingin terlihat jenius di awal dan ingin berpura-pura tidak bisa apa-apa seperti ini saja. Oh Sujung pun setuju kemudian pergi meninggalkan Go Seungta. Kembali ke Cha Yang-min yang masih gelisah di samping tubuhnya, dia melihat jika selang oksigen di bawah ranjangnya lepas. Dia langsung mengomeli kecerobohan para dokter di sana meskipun tidak ada yang bisa mendengar. Dia kemudian berusaha untuk memasangnya sendiri, tapi gagal. Saat dokter jaga mendekati ranjangnya, dia teringat apa yang terjadi di ruang operasi saat dia bisa masuk ke tubuh Go Seungta. Ketika dia hendak menyentuh tangan dokter tersebut, tiba-tiba gerakannya dihentikan oleh wanita tukang bersih-bersih di RS Ensang. Wanita itu menegur si dokter jaga yang membuang tisu sembarangan, kemudian memperbaiki selang oksigen yang lepas. Sebelum meninggalkan ruangan, dia melirik ke arah Cha Yang-min dan mengatakan, "Sudah kan? Tidak perlu berteriak-teriak." Cha Yang-min yang menyadari jika wanita itu bisa melihatnya langsung mengejar wanita tersebut. Tapi ternyata, wanita itu juga dirasuki oleh seorang pria tua yang memakai setelan jas warna coklat muda. Cha Yang-min yang melihatnya langsung mendekati pria tersebut. Tidak mau berbasa-basi, pria itu mengatakan, jika Cha Yang-min akan meninggal karena merasuki tubuh Go Seungta di ruang operasi tadi. Dia menjelaskan, Cha Yang-min adalah hantu koma. Jika hantu koma masuk ke tubuh seseorang, dia tidak akan bisa kembali ke tubuh aslinya. Hantu koma adalah hantu dari kematian yang tidak pasti. Cha Yang-min yang mendengar hal itu awalnya tidak percaya, tapi dia dengan cepat menerima kenyataan tersebut. Dia juga mempertanyakan identitas pria itu. Pria itu mengaku bernama Socrates dan meminta Cha Yang-min memanggilannya Tes Hyung atau Kaktes. Berbeda dengan Cha Yang-min, Kaktes ini adalah hantu biasa yang sudah meninggal. Cha Yang-min menanyakan mengapa dia bisa merasuki tubuh seseorang meskipun dia belum meninggal. Dengan santai, Kaktes menjawab, itu tandanya Cha Yang-min akan segera meninggal. Setelah mengatakan itu, Kaktes pun pergi meninggalkan Cha Yang-min yang masih kesal dengan perkataan Kaktes. Cha Yang-min pun kemudian kembali ke samping tubuh aslinya. Dia berulang kali mengatakan dia tidak boleh mati seperti ini. Dia teringat ekspresi Yang Sejin saat berada di ruang pemantauan operasi. Saat jam dinding di ruangan menunjukkan pukul 4 pagi, Go Seungta masuk ke dalam ruangan itu dan berdiri di depan tempat tidur Cha Yang-min. Melihat kedatangannya, Cha Yang-min langsung mengomel. Dia mengatakan, semua pujian yang diterima Go Seungta karena terlihat mengoperasi sendiri itu berkat dirinya. Tapi mengapa yang menerima pujian justru adalah Go Seungta? Go Seungta yang tidak menyadari ada arwah Cha Yang-min pun juga bermonolog sendiri. Dia mengatakan, karena semua orang sudah tahu dia jenius, maka dia tidak bisa lagi bermalas-malasan. Dia harus jaga malam hingga pagi. Cha Yang-min yang mendengarnya langsung merasa jika Go Seungta sungguh tidak tahu malu. Tapi omelannya terhenti ketika dia mendengar Go Seungta mengatakan, bangunlah. Kamu tidak bisa meninggal seperti ini. Kamu adalah Cha Yang-min. Tapi hal itu tidak bertahan lama, karena kalimat selanjutnya langsung membuat Cha Yang-min kembali kesal. Go Seungta mengatakan, Cha Yang-min harus bangun dan berterima kasih padanya dengan membungkuk 90 derajat. Cha Yang-min juga harus membelikannya makanan setiap hari dan membuatnya menjadi residen yang paling dicintai di rumah sakit Ensang. Setelah itu dia keluar ruangan, meninggalkan Cha Yang-min yang bersumpah akan membuat Go Seungta melepaskan jas dokternya setelah dia sadar nanti. Pagi harinya, saat Oh Soo-jung tiba di rumah sakit, dia langsung ditanya oleh rekan dokternya terkait Go Seungta saat di ruang operasi. Dia menjawab, ini bukan waktunya untuk memikirkan hal itu. Dia kemudian bertanya bagaimana kondisi Cha Yang-min. Untuk menjawab pertanyaan itu, adegan beralih ke ruang ICU di mana Cha Yang-min berada. Di sana sudah ada para dokter yang mengelilingi tempat tidur Cha Yang-min, mendiskusikan kondisinya. Tidak berapa lama kemudian, Profesor Hong, dokter bedah saraf datang dengan membawa hasil tes gelombang otak. Dia mengatakan, dia melakukan itu atas perintah Wakil Presiden Administrasi, Han Seung-wan. Dia mengabarkan, jika kondisi Cha Yang-min tidak baik, tidak ada respon yang diberikan oleh tubuh Cha Yang-min sama sekali. Oleh karena itu, dia dinyatakan koma. Arwah Cha Yang-min saat itu berada di luar ruangan.
Tapi dari ekspresinya, sepertinya dia sudah menyadari jika kondisi tubuhnya semakin memburuk. Di saat Cha Yang-min sedang berduka, Kaktes muncul dengan seorang pria yang terlihat lebih muda darinya. Mereka membicarakan Cha Yang-min, dan pria yang satunya mengatakan, melihat ekspresi Cha Yang-min, mungkin Cha Yang-min sudah memasuki 4 tahap dari arwah sebelum mati, yakni menyangkal, kemarahan, kompromi, depresi hingga penerimaan. Cha Yang-min yang mulai depresi duduk di samping mesin penjual otomatis. Tidak berselang lama, Go Seungta datang untuk membeli minuman. Cha Yang-min yang melihatnya menghela nafas dan berbicara pada Go Seungta meskipun Go Seungta tidak bisa mendengarnya. Aku iri padamu, masih hidup di dunia ini, katanya. Melihat Go Seungta menenggak minuman kalengnya, Cha Yang-min hanya bisa menelan ludahnya dan menangisi kenyataan dia tidak bisa minum lagi. Dia juga tidak bisa makan pangsit dan kuah lagi. Tidak lama kemudian Oh Soo-jung datang untuk mengobrol dengan Go Seungta. Dia membuka percakapan tentang Cha Yang-min, namun tidak disangka jawaban Go Seungta sangat dingin. Dia menjawab, kenapa aku harus sedih? Dia menjadi seperti itu bukan salahku. Siapa suruh dia kecelakaan? Mungkin itu sudah takdir bawaannya. Kemudian dia berjalan pergi meninggalkan Oh Soo-jung. Cha Yang-min yang emosi langsung berdiri dan mengikuti Go Seungta dengan kesal. Cha Yang-min mengomel sendiri, merutuki jika Go Seungta adalah pembawa sial baginya. Karena sejak bertemu dengannya, hal buruk selalu terjadi. Tanpa dia sadari, Go Seungta berjalan keluar rumah sakit. Cha Yang-min tidak bisa lagi mengikuti karena menabrak sebuah dinding tak terlihat berwarna biru. Seberapa keras pun dia mencoba, dia tidak bisa menembus dinding biru tersebut. Saat dia tengah berusaha, Kaktes datang dan menertawakan tingkahnya. Dia mengatakan, karena Cha Yang-min adalah hantu koma, dia punya batasan dalam bergerak. Cha Yang-min tidak bisa terlalu jauh dari tubuhnya agar jika sewaktu-waktu tubuhnya tersebut bereaksi dia bisa segera kembali. Berbeda dengan hantu yang memang sudah meninggal, mereka bisa dengan leluasa menembus batas-batas tersebut. Kaktes juga sempat meledek Cha Yang-min yang tidak bisa menembus dinding biru. Di lain tempat Han Seung-wan meminta melakukan konferensi pers terkait kondisi ketua yang kepada kepala bagian bedah toraks. Kendati demikian, kepala bagian masih ragu-ragu karena Cha Yang-min belum sadar. Kembali ke arwah Cha Yang-min yang berdiri di samping tubuhnya lagi, dia mendengar para perawat yang membicarakan tentang dirinya. Mereka merasa Cha Yang-min sangat menyedihkan karena dalam kondisi seperti itu, dia bahkan tidak punya keluarga atau wali untuk merawatnya. Tapi Cha Yang-min sendiri tidak terlalu memikirkan hal itu. Dia justru memikirkan operasi-operasi yang tidak bisa lagi dia jalankan. Dia bahkan berpikir mungkin ini saatnya dia meninggal dengan tenang. Tiba-tiba ada tangan yang memukul kepalanya dengan keras. Ternyata dia adalah ketua yang juga berubah menjadi hantu koma. Dia memarahi Cha Yang-min dan meminta agar sebelum mati, Cha Yang-min harus mengobatinya terlebih dahulu. Cha Yang-min yang ketakutan lalu berusaha kabur. Karena terhalang dinding hijau, ketua yang tidak bisa mengikutinya lagi. Kaktes kemudian menghadang Cha Yang-min dan menjelaskan kondisi ketua yang. Cha Yang-min teringat kondisi terakhir ketua yang lalu segera menuju bangsal VIP. Di sana, dia melihat Yang Sejin yang menurutnya harusnya sudah berada di Amerika, malah muncul di sana. Dia kemudian teringat pesan dari Yang Sejin yang mengajaknya bertemu, namun setelah dia tunggu ternyata dia tidak muncul. Dia juga teringat Yang Sejin yang tiba-tiba muncul di ruang pemantauan saat operasinya. Hal ini membuatnya bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi. Sementara, Yang Sejin yang ingin bertemu dengan ayahnya justru dihalangi oleh petugas keamanan. Salah satu dari mereka mengatakan, atas perintah wakil ketua yang alias kakak Yang Sejin, dia dilarang untuk menemui ayah mereka. Ketika wakil ketua yang tiba, dia langsung mengonfrontasi Yang Sejin dan memerintahkannya untuk pergi. Tapi Yang Sejin tidak gentar. Dia tetap meminta waktu untuk melihat kondisi ketua Yang. Atau jika tidak diizinkan bertemu, dia ingin melihat rekam medisnya. Tentu saja wakil ketua Yang menolak. Yang Sejin mengatakan, dia akan kembali lagi dan pada saat itu, dia harus membukakan pintu untuknya. Meskipun terlihat tegar, namun setelah pergi Yang Sejin akhirnya menangis.
Cha Yangmin yang melihatnya jadi tidak tega tapi dia tetap kesal dan mengatakan, kamu meninggalkanku hanya untuk diremehkan orang lain. Cha Yangmin kemudian menuju meja perawat untuk mencoba mengecek rekam medis Ketua Yang. Di sana ada Kim Jae-won yang kebetulan sedang membuka filenya. Saat dia sedang membacanya, tiba-tiba Kim Jae-won dipanggil oleh perawat dan dia spontan menutupnya. Cha Yangmin yang masih ingin membacanya kemudian berusaha memasuki tubuh Kim Jae-won namun gagal. Kaktes yang menyaksikannya menjelaskan, dia tidak akan bisa melakukannya karena dia sebenarnya masih hidup. Kim Jae-won kemudian dipanggil oleh An Tae-hyun yang meminta kejelasan tentang kondisi Ketua Yang. Kim Jae-won menjelaskan, ada bagian operasi yang tiba-tiba terbuka padahal sebelumnya baik-baik saja. Ketika dia memeriksa waktu aktifnya trombosit, hasil heparinnya ternyata tinggi. Saat ditanya berapa heparin yang disuntikkan, dia menjawab, sesuai dengan kata dokter, dia menyuntikkan 5.000. Padahal sebelumnya An Tae-hyun sudah meminta menyuntikkan 1.000 saja secara perlahan untuk jaga-jaga. Pernyataan Kim Jae-won selanjutnya yang mengejutkan adalah, yang menyuntikkan dosis 5.000 heparin ternyata bukan dia melainkan Go Seung-tak. Dia meminta tolong Go Seung-tak karena saat itu dia sedang tidak bisa melakukannya karena perutnya sakit. Cha Yangmin yang marah pada Go Seung-tak langsung mencarinya. Ketika hendak mengomelinya, tiba-tiba dia bisa masuk ke dalam tubuh Go Seung-tak. Awalnya dia tidak menyadari dan terus mengomel, tapi setelah Oh Soo-jung menyadarkannya, dia tahu bahwa dirinya sudah masuk ke dalam tubuh Go Seung-tak. Bersamaan dengan itu, ada pasien datang. Dengan terburu-buru, Cha Yangmin dalam tubuh Go Seung-tak mengecek kondisi pasien. Setelah menjelaskan kondisi pasien tersebut dia segera pergi untuk mencari Kaktes diiringi tatapan heran para dokter yang ada di sana. Saat bertemu dengan Kaktes dia segera menanyakan bagaimana caranya keluar dari tubuh Go Seung-tak. Dia juga mempertanyakan bagaimana dia bisa masuk ke dalam tubuh Go Seung-tak padahal dia tidak bisa masuk ke tubuh manusia lainnya. Kaktes pun sepertinya juga bingung dengan kondisi ini. Tapi dia memberikan cara agar Cha Yangmin bisa keluar dari tubuh Go Seung-tak. Cara yang diberikan Kaktes berhasil. Dia bisa keluar dari tubuh Go Seung-tak dan membuat Go Seung-tak kebingungan. Go Seung-tak juga ketakutan dan mulai berpikir jika dirinya benar-benar kerasukan hantu. Cha Yangmin yang melihatnya tertawa puas. Tapi tawanya terhenti ketika Kaktes mengatakan, jika dia terus melakukannya, bisa-bisa dia tidak bisa kembali ke tubuhnya dan benar-benar meninggal dunia. Go Seung-tak pun kembali ke UGD dengan mengendap-endap tapi ketahuan oleh Oh Soo-jung. Dia berusaha mengorek informasi tentang perubahan sikap Go Seung-tak tadi, namun pria itu masih mengelak. Padahal, terlihat jika Oh Soo-jung sudah curiga jika dia dirasuki oleh hantu. Go Seung-tak yang tidak mau membahas hal itu segera pergi ke lobi utama rumah sakit dan bertemu dengan Kim Jae-won. Kim Jae-won kemudian menceritakan kondisi sebenarnya dari Ketua Yang. Pada saat itu, Yang Min Hao alias Wakil Ketua Yang lewat. Go Seung-tak ingat dia pernah menabraknya sementara Kim Jae-won mengatakan jika rasanya sangat aneh Ketua Yang dan Cha Yangmin jatuh koma di hari yang sama. Adegan berpindah lagi ke Cha Yangmin yang masuk ke ruangan Ketua Yang. Saat dia sedang mengamati kondisi Ketua Yang, tiba-tiba kepalanya seperti dilempar sesuatu dari belakang. Ternyata hantu Ketua Yang terlihat sedang bermain catur Jepang. Ketua Yang memerintahkan Cha Yangmin untuk segera menyelamatkan nyawanya. Tepat saat itu, Yang Min Hao masuk ke dalam ruangan. Dari perkataannya, sepertinya dia ada hubungannya dengan kondisi ayahnya saat ini bahkan mungkin juga dengan kecelakaan yang dialami Cha Yangmin. Setelah menerima telepon, Yang Min Hao keluar dari ruangan. Cha Yangmin pun mengikutinya. Ternyata dia pergi ke rooftop untuk menemui Han Seung-wan. Cha Yangmin tidak menyangka jika kejadian yang dialami Ketua Yang dan dirinya ternyata merupakan bagian dari rencana Han Seung-wan. Di sisi lain, Go Seung-tak lagi-lagi terlihat kalut memikirkan percakapannya dengan Kim Jae-won. Kim Jae-won berusaha memastikan kalau dia memang meminta Go Seung-tak menyuntikkan 1.000 heparin untuk Ketua Yang. Padahal dalam ingatannya, Kim Jae-won mengatakan 5.000 heparin atas perintah Cha Yangmin. Karena tidak awas dengan sekitar, Go Seung-tak nyaris menabrak Han Seung-wan.
Perkataan Han Sengwan kepada Go Seng tak seolah menyiratkan jika Go Seng tak tahu semua yang dilakukan Han Sengwan terhadap ketua Yang dan dirinya, hanya demi menjadi dokter spesialis. Hal ini menyulut kemarahan Cha Yangmin. Di ruangan para dokter magang, Cha Yangmin memaki-maki Go Seng tak meskipun dia tidak bisa mendengarnya. Dia mempertanyakan mengapa Go Seng tak tega melakukan hal itu padahal saat di ruang ICU, kata-katanya yang ingin agar Cha Yangmin bangun terdengar sangat tulus. Kemudian, ponsel Go Seng tak berbunyi, mengabarkan kondisi Cha Yangmin yang sepertinya memburuk. Tanpa membuang waktu Go Seng tak segera berlari menuju ruangan tempat Cha Yangmin dirawat. Cha Yangmin juga ikut berlari dan di tengah perjalanan, dia menyentuh